Halo Bor, balik lagi di Narasi Merah. Narasi mengulas seputar sejarah. Apakah kalian pernah memperhatikan gambar yang ada di uang Rp5.000? Nah, tahukah kalian bahwa sosok yang terpampang di sana adalah seorang pahlawan nasional yang sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Sosok yang menghiasi lembar uang Rp5.000 itu adalah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir dengan nama Muhammad Syahab pada tahun 1772 di Sumatera Barat. Ia merupakan seorang pemimpin perang dan ulama Minangkabau yang terkenal karena perjuangannya melawan Belanda dalam Perang Padri. Pemberontakan yang dipimpin bertujuan untuk mengusir penjajah Belanda dan untuk melindungi kebebasan beragama di wilayah Minangkabau. Pada awal abad ke-19, Belanda semakin gencar memperluas pengaruhnya di wilayah Sumatera Barat, Bor. Tuanku Imam Bonjol menjadi tokoh sentral dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dengan menggabungkan keahlian agama dan militer, beliau memimpin gerakan perlawanan rakyat Minangkabau dengan strategi perang gerilya yang terefektif. Tuanku Imam Bonjol ini dikenal dengan kepemimpinannya yang kuat dan keberaniannya dalam menghadapi para penjajah Belanda. Ia berhasil menyatukan banyak suku dan kerajaan di Sumatera Barat untuk melawan penjajah. Selain sebagai panglima perang, ia juga seorang ulama yang memimpin jihad dengan semangat agama Islam. Pertempuran yang paling terkenal dalam sejarah perjuangan Tuanku Imam Bonjol adalah Perang Padri, Bor, yang berlangsung dari tahun 1821 hingga tahun 1837. Selama bertahun-tahun, Tuanku Imam Bonjol ini dan pasukannya bertempur tanpa kenal lelah melawan kekuatan kolonial Belanda. Meskipun dengan segala keterbatasan sumber daya dan logistik, beliau berhasil membangkitkan semangat perlawanan rakyat Minangkabau dengan menggalang kerjasama antar wilayah. Bahkan ketika tertangkap dan diasingkan ke Pulau Manado, semangat perlawanan beliau tidak pernah padam, Bor. Perang ini terjadi ketika keinginan di kalangan pemimpin ulama di kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan agama Islam atau yang sering kita sebut bid'ah, Bor. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Beriringan dengan itu, di beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815. Hingga pertempuran pun pecah di Koto Tengah, dekat Batu Sangkar. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk, Jambi. Pada tanggal 21 Februari tahun 1821, kaum adat kemudian bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri dalam perjanjian yang ditandatangani di Padang. Dari hasil perjanjian tersebut, Belanda mendapatkan kompensasi atas penguasaan wilayah di pedalaman Minangkabau. Karena hasil perjanjian tersebutlah pasukan Padri melawan dengan tangguh. Kesulitan melawan pasukan Padri, Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Dengan maklumat perjanjian Masang pada tahun 1824. Nah, terjadilah perubahan perang pada tahun 1833, di mana perang berubah menjadi antara kaum adat dan kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Semakin lama, Belanda semakin kuat dalam Perang Padri hingga pada bulan Oktober tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda. Menyerahnya Imam Bonjol ini diikuti dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Nali Sultan Caniago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Tuanku Imam Bonjol akhirnya dibuang ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota, Minahasa, dekat Manado. Di tempat terakhir itulah ia meninggal dunia pada tanggal 8 November tahun 1864. Tuanku Imam Bonjol ini dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Atas jasa-jasanya dalam Perang Padri, Tuanku Imam Bonjol diapresiasi atas jasa kepahlawanannya dalam melawan penjajahan.
Tuanku Imam Bonjol ini diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November tahun 1973. Kehadiran Tuanku Imam Bonjol di uang kertas Rp5.000 merupakan simbol penghormatan terhadap perjuangan dan dedikasi dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan. Melalui potretnya di uang Rp5.000, Tuanku Imam Bonjol mengingatkan kita akan pentingnya semangat perjuangan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan. Ia mengajarkan bahwa dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak kenal lelah, kita dapat mengatasi segala rintangan yang menghalangi kemerdekaan dan kemajuan bangsa, Bor. Dalam lembar uang Rp5.000 tersebut juga tersemat nilai-nilai kepahlawanan dan semangat perjuangan Tuanku Imam Bonjol melalui peranannya yang besar dalam menggalang perlawanan melawan penjajah. Beliau telah memberikan inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya untuk terus berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Kita selaku pewaris kemerdekaan ini sudah sepantasnya mengenang warisan beliau dan menjaga semangat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, Bor. Itulah sekilas tentang perjalanan dari Tuanku Imam Bonjol dengan segala kontroversinya. Apakah menurut kalian penyematan dalam uang kertas itu pantas untuknya? Atau ada pahlawan lain yang lebih pantas, Bor? Silahkan tulis di kolom komentar.